Berbahagialah kalian holder altcoin, karena di video kali ini aku akan kupas tuntas proyeksi altcoin di tahun 2025. So, untuk teman-teman yang penasaran, bisa nonton aja video ini sampai habis. Nah, bagi teman-teman sekalian, aku minta supportnya karena memang ini channel baru ya. Mohon untuk kalian semua bisa klik tombol subscribe karena biar supaya aku lebih semangat lagi ya melihat perkembangan channel ini ke depannya. Dan seperti biasa teman-teman, kita akan update terlebih dahulu kondisi terkini dari pasar kripto. Jadi memang setelah pasar kripto itu diterpa badai minggu lalu ya, kita juga sempat melihat penolakan harga Bitcoin dari 108.000 sekian-sekian turun sampai sempat mencapai level harga 92.500 kalau nggak salah teman-teman. Dan memang di hari ini kita bisa melihat terjadinya pullback ya pada harga cryptocurrency. Mulai dari Bitcoin yang mengalami kenaikan sekitar 4,47%, lalu ETH hampir 3%, XRP 3%, Solana 7%, BNB 1,55%. Nah, apakah ini memang terjadinya santai rally atau gimana? Ya, yang jelas memang sebetulnya kita masih berada di dalam siklus bullish teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman juga belum nonton untuk prediksi harga Bitcoin di tahun 2025, kalian boleh nonton aja video aku yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini sekedar reminder juga bagi kalian karena memang video-video lama aku kan sudah hilang semua ya. Sekedar mengingatkan kembali, kita akan membahas poin-poin penting apa saja sih yang memang berpotensi untuk mendukung terjadinya altcoin season. Dimana memang sebenarnya banyak juga nih bermunculan opini-opini di luar sana yang menyatakan kalau sebetulnya untuk siklus kali ini itu sangatlah berbeda dengan siklus-siklus sebelumnya, dimana memang kemungkinan besar kita tidak akan melihat altcoin season. Nah, cuma sejak awal di sini aku masih teguh terhadap pendirian ya teman-teman. Aku selalu nyatakan ke kalian semua bahwa sebenarnya di sini kalau opini aku pribadi melihat secara siklus itu masih sama. Maka dari itu aku masih semangat gitu teman-teman untuk membahas konten-konten seputar altcoin dan aku pribadi juga masih punya altcoin. Nah, poin-poin apa yang sebetulnya harus kita perhatikan untuk melihat adanya indikasi altcoin season? Pertama udah pasti dari segi Bitcoin dominance ya teman-teman. Ini kita udah sering banget membahas tentang Bitcoin dominance, dimana kalau misalnya Bitcoin dominance itu mengalami penguatan, bahkan cenderung bullish, maka kita akan sulit nih untuk melihat terjadinya altcoin season. Karena kan secara money flow lebih dominan ke market Bitcoin teman-teman. Jadi kita harus melihat terjadinya penurunan dari segi market cap Bitcoin dominance dulu. Yang mana ketika itu turun, kemungkinan besar mulai terjadi penyebaran ya ke market cap altcoin seperti itu ya. Nah, sebelumnya aku udah pernah bahas di sini teman-teman bahwa kemungkinan besar market cap Bitcoin dominance itu akan menyentuh kisaran level 60%. Nah, cuma memang di sini agak lebih dikit ya karena kalau untuk closingnya sih sebenarnya kalau kita perhatikan ya closingnya itu pas di 60% untuk yang monthly candle-nya. Cuma kalau untuk daily, weekly itu memang akan ada banyak noise ya, pembentukan shadow. Cuma kembali lagi di sini kalau teman-teman perhatikan per Oktober 2024 itu puncak dari market cap Bitcoin dominance, dia mencapai level 60,30% closing di sana. Dan untuk Novembernya dia reject ya teman-teman, meskipun sempat menguji 61%, tapi berikutnya dia tutup candle itu di 57% teman-teman. Dan apa yang terjadi sekarang kemungkinan besar kalau kita perhatikan dari segi time frame yang sangat besar, seperti time frame monthly ini kita kemungkinan besar akan melihat adanya pullback teman-teman ya. Karena kalau kalian perhatikan juga kan sebenarnya ini adalah pola rising wedge yang sebetulnya pola ini sudah di break gitu ya, dan kemungkinan ini adalah candle pullback yang bisa terbentuk pada BTC dominance. Secara weekly juga dia masih close menunjukkan adanya indikasi penolakan teman-teman. Dia kayaknya agak sulit gitu ya untuk bisa meneruskan bullishnya karena memang kan tren ini sudah jebol ya, sudah patah. Maka kemungkinan besar seperti skenario yang udah pernah aku buat sebelumnya, altcoin season itu akan terjadi ketika Bitcoin dominance-nya itu breakdown dari channel bullish-nya yang kita kenal dengan di sini sebutannya itu rising wedge teman-teman. Sebenarnya itu bukan pola bullish ya teman-teman, tapi lebih ke pola pembalikan arah dari yang sebelumnya bullish ke bearish. Nah, ini pola sudah
valid teman-teman ya, meskipun ada sedikit noise ya. Kalau kita lihat dia sempat kembali lagi ke atas, tapi di sini kita bisa lihat untuk area support dari market cap Bitcoin dominance itu terletak di 55%. Apabila ini berhasil kembali dituju, maka kemungkinan besar alt season bakal kembali dimulai teman-teman, karena kan sempat kemarin dimulai ya, cuma karena si market cap Bitcoin dominance-nya itu naik lagi, alhasil di sini altcoin sempat ketunda dulu gitu rally-nya, alias mengalami koreksi. Nah, kedepannya di sini teman-teman, aku yakin kemungkinan besar kita akan melihat market cap Bitcoin dominance itu drop hingga di bawah 50%-an. Tapi itu step by step ya, seiring berjalannya waktu, entah mungkin bisa tercapai di Januari atau mungkin ya lebih lambat itu bisa sampai ke bulan April teman-teman ya. Jadi 3 bulan ke depan kita kemungkinan besar akan menyaksikan hal itu terjadi ya, kalau menurut pendapat aku. Jadi ini bukan fakta ya, tapi ini adalah opini yang bisa aku sampaikan. Karena mengingat dari secara rising wedge pattern ini sudah di breakdown seperti itu ya. Nah, ini dari segi Bitcoin dominance-nya yang memang kita lihat di sini sudah mulai ada pelemahan. Selanjutnya di sini teman-teman juga bisa perhatikan dari segi kripto total market cap excluding Bitcoin. Jadi ini adalah total kapitalisasi pasar kripto kecuali Bitcoin teman-teman. Otomatis ya kita cuma bahas altcoin di sini. ETH, BNB, Solana ya, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah kondisi yang berkebalikan dari dominasi Bitcoin tadi, teman-teman. Kalau dominasi Bitcoin kan di sini kelihatannya mulai melemah ya, sedangkan kalau untuk market cap kripto excluding Bitcoin alias altcoin, teman-teman, di sini cenderung mengarah pada kenaikan. Bahkan di sini kalau teman-teman perhatikan juga, sebenarnya dia sudah mulai breakout. Ya, dia sudah mulai breakout dari secara pola ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin familiar, ini nama polanya itu adalah symmetrical triangle teman-teman. Nah, cuma memang karena polanya kurang rapih, jadi kita hanya bisa melihat bagian resistance lainnya aja yang memang sudah tertembus ya. Dan kemungkinan besar kalau kita ukur dari pola ini, kemungkinan sekali lagi, ini bisa membawa market cap khusus di altcoinnya aja itu bisa hingga mencapai di 3 triliun. Berarti kalau di total sama Bitcoin berapa dong? Bitcoinnya aja udah 2 triliun, ditambah ini 3 triliun. Kemungkinan ya, ini sekali lagi nih kemungkinan bisa hingga mencapai di angka 5 triliun untuk total kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan. Cuma kalau teman-teman lihat juga ya dan perhatikan, sebenarnya ini setelah breakout, kemarin kan kita mengalami mini alt season ya, kemudian terjadi penguatan kembali dari segi Bitcoin dominance, sehingga memang altcoin itu sempat mengalami penurunan, di mana sekarang sudah mulai up lagi teman-teman. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah kondisi pengujian ya, area resisten. Bisa jadi kedepannya resisten ini akan berubah menjadi support. Yang tadinya market cap-nya di 1 triliun nih untuk altcoin, kemungkinan besar kita akan mulai bergerak dan merangkak ke angka 2 triliun ke depannya. Seperti itu ya, 2 triliun tembus ya, tadi next targetnya paling tinggi di 3,30 triliun teman-teman. Berdasarkan dari pengukuran pola crypto total market cap excluding Bitcoin. Nah, selanjutnya indikasi lainnya bahwa altcoin season itu akan dimulai itu adalah pergerakan ETH ya. Dan ETH ini udah beberapa kali aku bahas juga, memang dari secara pola harga dia menunjukkan adanya indikasi bullish ya. Dia sudah membentuk up and handle, kemudian juga membentuk, ada yang bilang ini penan lah, ada yang bilang ini symmetrical triangle, yang jelas semuanya tuh rata-rata mengatakan pola bullish. Dan aku juga melihat hal yang sama teman-teman, seperti kalian, seperti itu ya. Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya secara pola ini mirip dengan chart crypto total market cap excluding Bitcoin. Ya, cuma memang bedanya ini udah lebih dulu breakout. Dan kita bisa anggap ini dia sudah lebih dulu memproyeksikan harga ke depannya ya untuk ETH teman-teman. Jadi ETH ini sebenarnya lagi on progress juga gitu. Kemarin sempat breakout, cuma karena Bitcoin dominance-nya itu menguat, alhasil dia masuk lagi ke dalam polanya.
Nah, cuma di sini aku masih tetap optimis untuk ETH kemungkinan besar ya, sesuai dengan apa yang pernah kita bahas kalau tidak salah tuh di bulan Oktober ya, teman-teman. ETH itu ada kemungkinan untuk mengalami tren bullish di 2025 hingga kemungkinan besar dia bisa mencapai 15 ribuan. Ya, ini banyak yang bertanya-tanya apakah benar. Sekarang aja teman-teman udah lihat kan, ETH udah mulai diperdagangkan di atas 3.000 dolar. Terakhir kali kita bahas itu ETH masih di 2.500 dolar, teman-teman. Jadi sebenarnya udah mulai on progress gitu. Cuma memang ETH ini progresnya agak slow ya, karena memang kan ini mulai bertransisi, perpindahan gitu dari Bitcoin dominance yang tadinya kuat sekarang udah mulai melemah. Seperti itu ya. Selanjutnya, indikasi berikutnya selain tadi Bitcoin dominance, market cap crypto excluding Bitcoin, lalu pergerakan ETH, berikutnya teman-teman bisa lihat nih dari secara net flow Bitcoin ETF dan juga Ethereum ETF. Kalau teman-teman perhatikan waktu kemarin dimulainya siklus bullish Bitcoin ya, untuk net flow Bitcoin itu rata-rata positif teman-teman ya, fundingnya positif. Sedangkan sekarang ini udah mulai berkebalikan. Ini menunjukkan Ethereum sudah mulai bagus gitu progresnya ya. Jadi dari secara net flow dia udah mulai positif meskipun angkanya gedean si Bitcoin. Tapi di sini kalau untuk net flow ETH itu plus ya teman-teman tandanya, dan dia juga hijau di mana ada arus masuk sekitar 45.140 ETH ya, dibandingkan dengan Bitcoin yang justru malah net flow-nya itu minus 2.306 Bitcoin atau sekitar 226 juta US dollar teman-teman. Nah, ini menunjukkan adanya potensi Ethereum ke depannya akan outperform Bitcoin kalau kita lihat dari secara angka net flow Bitcoin ETF versus Ethereum ETF, seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman yang terakhir kita bakalan bahas dari segi altcoin season index. Sebenarnya ini poin paling terakhir ya, paling belakang yang bisa kita gunakan sebagai validasi. Apakah memang Bitcoin season udah selesai, lalu digantikan dengan altcoin season dan lain sebagainya. Nah, di sini seperti yang teman-teman tahu dari awal aku menggunakannya itu altcoin year, bukan altcoin season, karena altcoin year ini dia memiliki proyeksi waktu yang jauh lebih lama ya. Kemudian juga ini beneran siklusnya gitu teman-teman, bukan cuma sebentar-sebentar aja. Nah, kalau teman-teman lihat juga kan terakhir kali kita menemukan altcoin season besar-besaran itu kan di sekitar tahun 2021 ya. Kalau kita perhatikan di sini 2021 itu mencapai puncaknya teman-teman hingga sempat menyentuh angka hampir ke 100 ya. Kalau kita lihat dari segi altcoin season index-nya ini. Nah, sedangkan kondisi yang sekarang ini sama persis nih yang terjadi pada sekitar tahun 2020 sampai akhirnya di 2021 dia mengalami kondisi yang super cycle lah bisa dibilang ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ingat lagi juga ya pada video yang pernah aku buat seputar altcoin season, ini mengindikasikan adanya pola akumulasi ya yang mengarah pada inverted head and shoulders, dan ada juga yang bilang ini pola wake off ya. Walaupun kita cuma melihat dari segi line chartnya aja, tapi ini menunjukkan tanda-tanda proyeksi dari secara altcoin year menuju ke angka 50-an. Sekarang kan masih di angka 29 nih teman-teman. Untuk altcoin season kemungkinan besar akan terjadi ketika dia sudah mulai mencapai skor di atas 50 teman-teman. Terakhir kali ini di 54. Di 54 aja kan udah mulai geraknya ekstrim ya altcoin. Apalagi kalau misalnya udah mulai ke 60, 70, dan puncak terakhirnya itu di sekitar 92 gitu ya. Jadi kalau udah masuk 80, 90 itu kemungkinan besar udah puncak siklus teman-teman, dan kita mungkin udah mulai prepare ya exit dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini kemungkinan besar kita masih on progress ya menuju ke puncak dari siklus altcoin season. Seperti itu ya kurang lebih teman-teman, dan jadi itu aja pembahasannya. Jangan lupa disclaimer ya, ini bukan saran keuangan, jadi memang pure hanya untuk mengedukasi dan juga sharing aja ke kalian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.